Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baik, kita akan lanjutkan kuliah kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu teknik yang lain atau metode yang lain untuk memecahkan persamaan diferensial biasa ya, di mana nama metodenya itu disebut sebagai metode Frobenius ya. Metode Frobenius atau metode dengan menggunakan eh, deret tak hingga ya. Nah, metode ini merupakan metode yang bisa digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial baik yang homogen maupun yang tidak non homogen ya, yang non homogen, dan juga untuk orde 1, orde 2 dan orde yang lebih tinggi. Namun terbatas untuk PDB yang bersifat eh, linear ya. Jadi dia secara umum bisa menyelesaikan eh, persamaan diferensial biasa yang bersifat linear. Nah, kalau kita melihat eh, solusi-solusi persamaan diferensial yang sudah kita pecahkan di pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu merupakan fungsi-fungsi yang bersifat tertutup ya. Eh, Maksudnya tertutup di sini adalah fungsinya itu kita sudah ketahui bentuknya secara utuh ya. Misalkan dalam bentuk eksponensial, dalam bentuk polinom ya, dalam bentuk kosinus, tangen atau logaritma ya. Nah, kita tahu solusinya berbentuk eh, fungsi yang tertutup, dinamakan sebagai fungsi yang tertutup. Nah, tapi ada kasus-kasus di mana persamaan diferensial itu dengan kerumitannya tersendiri, sehingga kita tidak bisa nyatakan dia dalam bentuk fungsi yang tertutup, ya. Namun bukan berarti bahwa dia tidak punya punya solusi, ya. Maka kita bisa menyatakan Frobenius di sini dia menyatakan bahwa bagaimana kalau misalkan eh, solusi dari persamaan diferensial ini dinyatakan dalam bentuk deret tak hingga ya. Jadi kalau deret tak hingga kan dia suku-sukunya itu berjalan menuju tak hingga sehingga tidak ada bentuk utuh yang kita 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 ketahui ya. Em, Saya tuliskan dulu di sini ya, sebagian besar solusi dari PDB itu merupakan bentuk fungsi tertutup ya. Sebagai contoh misalkan bentuknya itu eksponensial, kemudian bentuk sinus ya, atau kosinus, bentuk kosinus X atau bentuk logaritma ya, dan lainnya. Artinya kita ketahui bentuk utuh fungsinya, bentuk utuh dari solusinya ya. Namun eh, tidak semuanya ternyata solusi PDB itu bisa dinyatakan secara utuh seperti ini ya, karena kerumitan dari persamaan persamaan diferensialnya. Sebagaimana juga misalkan kalau kita punya integral, tidak semua bentuk integral itu kita bisa selesaikan solusinya dengan fungsi yang sudah kita ketahui ya. Kita tidak bisa selesaikan dia secara secara analitis. Nah, sehingga Frobenius memberikan metode yang lain bagaimana kalau solusi dari persamaan persamaan diferensial ini nyatakan dalam bentuk deret tak hingga. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa sebenarnya fungsi-fungsi tertutup ini itu kita bisa nyatakan dalam bentuk deret ya, dalam bentuk deret tak hingga. Kalau kita ingat kembali di materi tentang deret ya, saya tuliskan saja kembali di sini, di mana bentuk umum dari suatu deret tak hingga, misalkan kita punya suatu fungsi yx, nah kita bisa nyatakan dalam bentuk deret tak hingga dengan bentuk sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari an x pangkat n ya.
Atau kalau kita uraikan, maka ini akan sama dengan A0, X pangkat 0, berarti 1, ditambah A1X, ditambah A2X kuadrat, ditambah A3, X pangkat 3, dan seterusnya ya. Nah, di mana yang harus kita lakukan adalah tinggal bagaimana mencari koefisien-koefisien di depan X-nya ya, seperti ini. Nah, sama dengan fungsi-fungsi tertutup ini, kalau kita ingat kembali di materi tentang deret, itu kita bisa nyatakan dalam bentuk deret tak hingga ya. Misalkan fungsi eksponensial e pangkat X, itu kita bisa nyatakan dalam 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya ya. Atau misalkan fungsi cos X, itu bisa dinyatakan dalam 1 dikurang X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 4 faktorial, dan seterusnya ya. Dimana kita kenal ini sebagai deret Taylor. Nah, sehingga semua fungsi-fungsi tertutup ini, jika dia merupakan fungsi kontinu, maka dia dapat dinyatakan dalam bentuk deret Taylor. Nah, maka Frobenius menyatakan bahwa ketika kita punya suatu PDB yang kita tidak bisa sangat rumit mengetahui solusinya, maka kemungkinan solusinya itu dalam bentuk deret tahingga, di mana sebenarnya deret tahingga itu mempunyai bentuk fungsi tertutup, namun kita sulit menyatakan dia dalam fungsi tertutup, sehingga kita mencari bentuk deret tahingganya ya. Jadi seperti itu idenya ya. Jadi solusi PDB-nya itu dalam bentuk deret tahingga karena kita kesulitan dalam menyatakan solusinya dalam bentuk fungsi yang tertutup. Padahal sebenarnya ada solusi fungsi tertutupnya, tapi karena kerumitan dari PDB-nya sehingga kita tidak bisa menyatakan secara langsung ya. Nah, sehingga di sini muncullah yang disebut sebagai solusi dengan menggunakan metode Frobenius, di mana dia menyatakan bahwa solusi untuk suatu PDB linier itu bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga dari AN X pangkat N ya. Nah, tinggal nanti kita akan mencari bagaimana bentuk koefisien dari AN ini ya untuk mendapatkan bentuk solusi deretnya. Nah, jadi dia memberikan bentuk solusi umum seperti ini ya. Dan kemudian akan kita selesaikan kasus per kasus sesuai dengan soal yang kita punya. Nah, kita akan mengambil contoh problem. Kita akan menguji ya, apakah betul solusi dari PDB-nya itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi kita akan mengambil contoh PDB yang sudah kita dapatkan solusinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita uji apakah dia betul bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya. Misalkan kita ambil untuk kasus bentuk persamaannya seperti ini. Kita punya persamaan diferensial Y double aksen ditambah omega kuadrat Y itu sama dengan 0. Ini persamaan untuk pegas ya, kalau kalian ingat. Kita sudah pernah selesaikan persamaan diferensial ini, dan kita sudah dapatkan solusinya ya. Kita dapatkan solusinya. Solusi umumnya itu adalah YX itu sama dengan A sin omega T ditambah B cos omega T. Kita dapatkan bentuk solusinya seperti ini ya. Ini kalau kita masukkan ke sini maka dia akan memenuhi. Tentunya dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita gunakan metode Frobenius ini ya. Jadi kita mengambil ansatz solusi itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kita akan dapatkan untuk YX-nya, kita uraikan saja deret ini ya. Berarti kita akan dapatkan nanti A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah A4X pangkat 4 ditambah A5
X pangkat 5, dan seterusnya ya. Nah, karena kita di sini butuh Y double aksen, berarti kita harus cari turunan 2 kali dari Y terhadap X ya. Nah, berarti di sini kita turunkan sekali dulu. Berarti di sini Y aksen X. Nah, deret ini kita turunkan masing-masing sukunya terhadap X ya. Berarti ini akan sama dengan 0 ya. A0 karena dia konstan, dia akan sama dengan 0. Kemudian yang ini berarti akan menjadi A1 saja. A1 dikali X pangkat 0. Kemudian ini akan menjadi 2A2X ya. Kemudian ini akan menjadi 3A3X pangkat 2 ya. Ini akan menjadi 4A4X pangkat 3. Dan ini akan menjadi 5A5X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian kita cari Y double aksennya. Y double aksen X berarti ini akan habis ya. Berarti tinggal menyisakan ini. Berarti 2A2. Kemudian ditambah dengan 6A3X. Kemudian ini menjadi 12A4X pangkat 2. Kemudian ini menjadi 20A5X pangkat 3 dan seterusnya. Nah, jadi kita sudah dapatkan bentuk YX-nya berapa, Y aksennya berapa, kemudian Y double X double aksennya berapa. Nah, kemudian besaran-besaran ini kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Ya. Jadi Y aksennya kita ganti di sini, Y-nya, kemudian Y double aksennya kita ganti dengan ini. Nah, sehingga ini masukkan ke PDB. Maka kita akan dapatkan sekarang pertama persamaannya menjadi, berarti Y double aksen di sini berarti akan sama dengan 2A2 ya, ditambah 6A3X, ditambah 12A4X kuadrat, ditambah 2A5X pangkat 3, dan seterusnya. Kemudian ditambah omega kuadrat ya. Omega kuadrat dikali dengan Y. Y-nya itu yang ini ya. Berarti A0 ditambah A1X, ditambah A2X pangkat 2 ya. A3X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 4 ditambah A5X pangkat 5 dan seterusnya. Ini kan sama dengan 0 ya. Nah, setelah ini kemudian kita bisa kumpulkan dia. Kita kumpulkan yang punya dia menjadi koefisien di depan variabel X yang sama. Jadi misalkan yang di sini yang konstan kita kumpulkan dengan konstan, kemudian yang koefisien di depan X kita kumpulkan ya antara suku 1 dan suku 2, di depan X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan di sini dari suku yang pertama itu 2A2 ditambah dengan omega kuadrat dikali dengan A0 ya. 2A2 ditambah omega kuadrat dikali A0, kemudian ditambah yang variabelnya X, berarti ini 6A3, kemudian ditambah dengan omega kuadrat A1X, omega kuadrat A1X. Atau X-nya bisa kita keluarkan di luar ya. Sini. Kemudian yang di depan X kuadrat, berarti 12A4, kemudian ditambah A2 ya. Omega kuadrat A2. Omega kuadrat A2 X kuadrat. Kemudian untuk yang pangkat 3, berarti di sini adalah 2A5. Kemudian ditambah dengan di sini berarti A3. Omega kuadrat A3. X pangkat 3. Oh sorry, ini X. Ini 6A kuadrat, oke. Oke, ini 12. Oke. Ini 22, sebentar. Ini 2A5. Sebentar, ini sudah benar tidak? 12, sorry, ini bukan 2 ya, di sini harusnya adalah 20 ya, di sini 20. Ini harusnya 20 di sini. 4 kali 5 ya. Ini ya, sorry.
Ini harusnya yang ini 4 kali 5 ya. 4 kali 5 20 A5 X pangkat 3. Berarti di sini juga adalah harusnya 20. Berarti di sini adalah sebentar 20 A5. Ini adalah 20 A5. Oke. Kemudian yang terakhir untuk yang X pangkat 4. Di sini ditambah 30 A pangkat 6. Ini kalau kita teruskan ya. 30 A6 ditambah dengan A4. Ini X pangkat 4. Dan seterusnya ya. Ini akan sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mengelompokkan suku-suku yang ada di persamaan ini dengan variabel X yang bersesuaian ya. Sesuai dengan pangkatnya ya, yang pangkat 0, pangkat X, pangkat 1, X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Nah, karena ini merupakan suatu persamaan, artinya suku di ruas kiri itu harus sama dengan suku di ruas kanan ya. Nah, karena kalau kita lihat di sini suku di ruas kanan itu sama dengan 0, artinya penjumlahan suku-suku yang ada di ruas kiri itu harus sama dengan 0. Nah, atau setiap suku di sini dia harus sama dengan 0 ya, supaya dia memenuhi suku yang ada di ruas kanan. Nah, sehingga dengan mengikuti persamaan ini, maka kita akan dapatkan bahwa suku-suku yang ini itu akan sama dengan 0, yang ini akan sama dengan 0, yang ini akan sama dengan 0, yang ini akan sama dengan 0, dan yang ini akan sama dengan 0 ya. Berarti dari sini kita akan dapatkan 2A2 tambah omega kuadrat A0 itu akan sama dengan 0. Atau dari sini kita dapatkan A2 itu akan sama dengan minus omega kuadrat per 2 dari A0. Kemudian yang kedua, kita akan dapatkan 6A3 itu ditambah omega kuadrat A1 itu sama dengan 0. Atau A3 itu berarti akan sama dengan minus omega kuadrat per 2 dikali dengan A1. Kemudian yang keempat, kita akan dapatkan 12A4 ditambah omega kuadrat A2 itu sama dengan 0. Artinya kita dapatkan A4 itu sama dengan minus omega kuadrat per 12 dari A2. Nah, A2-nya tadi kita sudah ketahui di atas, yaitu minus omega kuadrat per 2 A0. Berarti ini bisa kita ganti A2-nya menjadi ini ya. Berarti minus omega kuadrat per 12 dikali dengan omega kuadrat per 2 A0. Berarti akan menjadi omega kuadrat per 24 dikali dengan A0. Kemudian yang terakhir, yang kita sampai di suku keempat saja ya. 20A pangkat 5 karena dia akan punya pola nanti. 20A pangkat 5, 20A5 ditambah omega kuadrat A3 itu sama dengan 0. Maka kita dapatkan A5 itu sama dengan minus omega kuadrat per 20 dikali dengan A3. Nah, A3-nya tadi kita ketahui yang ini ya. Berarti A3 di sini diganti dengan ini, berarti minus omega kuadrat per 20 dikali minus omega kuadrat per 2 A1. Berarti di sini akan didapatkan omega pangkat 4 per 20 dikali dengan, sebentar. Sorry, ini 6 ya. Sorry, ini salah di sini. Di sini harusnya 6. Dari sini ya. Berarti di sini 6 dikali 20, 120 A1. Ini dan seterusnya ya. Untuk suku yang ini juga nanti akan berarti A4 di sini itu akan dinyatakan dalam yang ini ya, W kuadrat. Nanti A4-nya berarti sama dengan sorry, di sini ada omega kuadratnya ya. Di sini ada omega kuadrat. A4-nya nanti sama dengan minus omega kuadrat per 30 A6. Sorry, A6 sama dengan omega kuadrat per 30 dikali A4. A4-nya diambil dari sini ya. Berarti nanti akan dinyatakan dalam A0. Berarti nanti akan ada
setiap suku-suku dia akan dinyatakan dalam A0 dan A1. Yang A yang untuk N genap, maka dia akan dinyatakan dalam A0, dan untuk yang N ganjil akan dinyatakan dalam A1. Ya. Sehingga sekarang kita bisa kita sudah bisa mengetahui berapa nilai dari A0, A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya ya. Kalau kita ingat kembali tadi bentuk solusinya ya, yang ini YX-nya ini, maka kita akan dapatkan nanti, kita kan tadi sudah mengambil bahwa YX-nya itu kita ekspansikan dengan sigma AN X pangkat N ya. Berarti A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3 X pangkat 3 ditambah A4 X pangkat 4 ditambah A5 X pangkat 5 dan seterusnya. Dan ini adalah solusi dari persamaan diferensial kita. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai dari A0, A1, dan seterusnya ya. Sorry. A3, A2, A3, A4, A5 kita dapatkan solusinya, ya, di mana mereka dinyatakan dalam A1 dan A0 ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan YX-nya sekarang sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2. A2 tadi kita dapatkan adalah minus omega kuadrat per 2 A0 ya. Berarti di sini minus omega kuadrat per 2 A0 X kuadrat. Kemudian A3 X pangkat 3. A3-nya ini ya, berarti dikurang W kuadrat omega kuadrat per 6 A1 X pangkat 3. Kemudian A4 X pangkat 4. A4-nya tadi adalah ini ya, omega kuadrat per 24. Berarti omega kuadrat per 24 A0. Kemudian untuk yang A5 dinyatakan dalam ini A1 A5 X pangkat 5. Berarti omega pangkat 4 per 120 A1 dikali dengan X pangkat 5 dan seterusnya. Dan ini akan terus memiliki pola seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa kumpulkan dia yang mempunyai koefisien A0 dan A1 ya. Berarti akan kita dapatkan di sini YX-nya akan sama dengan, kita kumpulkan yang A0, berarti di sini 1, kemudian dikurang yang ini ya. Yang setiap punya koefisien A0 kita kumpulkan. Berarti di sini omega X pangkat 2 per di sini 2 faktorial ya. Kemudian yang ini lagi, yang A0 yang ini ya, omega kuadrat. Sorry, sebentar. Ini omega pangkat 4 ya. Di sini harus omega pangkat 4. Ini omega pangkat, sorry. Ini omega pangkat 4 di sini ya. Omega pangkat 4, sebentar. Saya perbaiki dulu perhitungannya sebentar. Berarti di sini, sebentar, ini 2, yang A3 di sini 2, oke. Di sini, oke. Oke. Oke, berarti di sini ya. A3-nya ini ya, A3-nya itu minus kuadrat per 6, oke. Ini pangkat 24, oke. Oke. Nah, ini kita kumpulkan sekarang. Berarti di sini yang A0 yang suku ini lagi ya. Yang suku ini lagi. Berarti di sini sama dengan ditambah W X pangkat 4 per 24 itu bisa kita nyatakan dalam 4 faktorial. Ya, dan seterusnya ya. Karena di sini kan ada untuk A0 lagi di sini nanti yang akan terus berlanjut ya. Kemudian ditambah untuk yang suku A1 ya, yang punya A1. Berarti kita akan punya di sini untuk A1, kita keluarkan juga omeganya. Berarti di sini akan menjadi, berarti yang suku yang ini akan menjadi omega X ya, omega X. Karena kalau kita kalikan ini kan dia akan menjadi A1X. Kemudian dikurang suku yang ini ya. Berarti omega omega pangkat 2 X pangkat 3 dikali dengan omega ya. Berarti omega X
pangkat 3 per 6 di sini adalah bisa kita nyatakan dalam 3 faktorial. 3 faktorial itu maksudnya sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 ya. Kalau 4 faktorial berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, jadi suku yang di bawah ini kita nyatakan dalam faktorial. Kemudian yang pangkat 5, yang ini ya, berarti akan menjadi di sini omega X pangkat 5 per 5 faktorial. Dan seterusnya ya. Seperti ini. Nah, jadi kita kelompokkan yang masing-masing mempunyai suku koefisien 0, 1. Nah, kalau kalian perhatikan, suku yang di dalam kurung ini itu mengingatkan kita pada ekspansi dari suatu fungsi tertutup ya. Ekspansi Taylor atau deret Taylor dari suatu fungsi tertutup. Saya akan langsung tuliskan saja. Suku yang dalam kurung ini itu adalah ekspansi deret dari cos. Jadi yang suku yang ini saya tuliskan di mana ya? Di sini saja. Yang ini itu merupakan ekspansi dari cos omega X. Sedangkan suku yang ini itu merupakan deret Taylor dari sin omega X. Nah, sehingga kita sekarang bisa tuliskan solusinya menjadi YX itu sama dengan A0 dari cos omega X ditambah dengan sini ada ditambah ya. Ditambah dengan A1 per omega sin omega X. Nah, karena A1 dan omega ini dua-duanya konstan, sehingga kita bisa nyatakan dia dalam bentuk koefisien konstanta yang baru ya. Dan A0 ini bisa juga kita nyatakan dalam konstanta yang baru, bebas saja. Karena dia bentuk solusi umum. Sehingga kita bisa dari sini kita akan dapatkan bentuk solusinya YX itu sama dengan misalkan A0-nya kita ganti dengan A cos omega X ditambah dengan ini menjadi B sin omega X. Jadi kita dapatkan solusinya. Dan kalau kita perhatikan, ini sama dengan solusi yang kita dapatkan di sini ya. Ini solusi yang kita dapatkan dengan menggunakan metode yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Ini kalau tidak salah di mana ya? Kita coba lihat. Kita sudah pernah selesaikan dia. Sebentar. Nah, di sini ya. Nah, ini. Nah, ini bentuk solusinya ya. Jadi persamaannya seperti ini. Nah, kita gunakan di sini dengan metode dengan pemfaktoran ya. Saya lihat dulu apa nama kita menyelesaikan dengan ini di submateri PDB orde 2 linear dengan koefisien konstan ya. Dengan cara kita mengandaikan kita membuat persamaan diferensialnya menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat ya. Kemudian kita dapatkan solusinya. Nah, dengan metode faktorisasi tersebut, nah kita dapatkan bentuk solusinya umumnya seperti ini ya. Nah, ini. Dan ini sama persis dengan solusi yang kita dapatkan tadi ya, dengan menggunakan metode Frobenius, yaitu dengan mengambil ansatz solusi dalam bentuk deret ya, seperti ini. Jadi ternyata solusi Frobenius ini itu terbukti bisa untuk mendapatkan solusi persamaan diferensial biasa ya, tapi khusus untuk yang kasus untuk PDB linear. Nah, jadi kalian bisa coba, misalkan kita punya contoh di atas persamaan-persamaan diferensial yang linear, entah itu homogen dan non homogen, dicoba saja kalian nyatakan solusinya bentuknya seperti ini ya, bentuk solusi umumnya seperti ini. Kemudian tinggal masukkan ke dalam persamaan diferensialnya. Nanti akan didapatkan koefisien-koefisien dari AN-nya, sehingga kita bisa nyatakan bentuk solusinya. Nah, berhenti di sini pun sebenarnya sudah cukup ya. Kita bisa berhenti di sini sebenarnya. Kalau misalkan kita tidak bisa mencari padanan fungsi tertutup dari suku deret ini, itu tidak masalah. Artinya bentuk solusinya itu
kita nyatakan dalam bentuk deret atau fungsi yang terbuka. Jadi kita tidak menentukan bentuk utuh dari persamaan diferensialnya, tapi kita nyatakan dalam bentuk deret yang tak hingga. Nah, di sini tadi kita bisa nyatakan karena sebenarnya kita sudah punya bentuk solusi fungsi tertutupnya, hanya kita ingin membuktikan bahwa solusi ini itu bisa kita gunakan, dan ternyata memang benar ya. Suku deretnya di sini itu bisa kita nyatakan dalam fungsi kosinus dan sinus, ya, atau dalam bentuk fungsi tertutup. Nah, sehingga dengan dasar ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa metode ini bisa kita gunakan untuk bentuk-bentuk solusi PDB yang lain. Jadi untuk menguji yang lain, misalkan kalian tinggal ambil saja solusi yang sudah diketahui di atas, kalian tes apakah dia bisa mendapatkan bentuk yang sama dengan menggunakan metode Frobenius. Nah, sehingga nanti misalkan kita mendapatkan suatu persamaan diferensial yang kita kesulitan untuk memecahkannya, kita tidak bisa mendapatkan bentuk solusinya dalam bentuk fungsi yang tertutup. Nah, kita bisa nyatakan dia saja dalam bentuk deret. Ya, jadi itu metode yang lain ya, di luar yang apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu metode Frobenius atau metode deret Lahingga. Oke, saya kira untuk sesi yang pertama cukup sampai di sini. Kita istirahat dulu, nah nanti silakan masuk ke link yang sama.